Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sernisi 6089. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang urutan perkembangan, morfologi gramatikal dan juga negasi. Nah, yang pertama ada urutan perkembangan. Pembelajar bahasa kedua melewati urutan perkembangan, yaitu apa yang dipelajari di awal. Perkembangan kognisi pelajar bahasa kedua orang dewasa ataupun remaja jauh lebih stabil dan pengalaman dalam bahasanya mungkin berbeda, sehingga dalam menciptakan kalimat dan kata pun polanya akan berbeda. Misalnya, hampir setiap kalimat bahasa Inggris memuat satu atau lebih artikel atau a atau the. Tetapi bahkan pelajar yang lebih maju sulit menggunakan bentuk-bentuk ini dengan benar dalam semua konteks. Yang kedua ada morfologi gramatikal. Nah, dalam hal ini peneliti mengidentifikasi konteks wajib bagi setiap morem, yaitu tempat dalam kalimat yang harus dibuat dengan menggunakan morem untuk membuat kalimat yang sesuai dengan tata bahasa. Misalnya kalimat kemarin saya bermain bisbol selama 2 jam. Nah, kata kemarin itu menunjukkan pola masa lampau. Dan kata selama 2 jam memberitahu kita bahwa bentuk yang diminta merupakan masa lampau sederhana. Yang ketiga ada negasi. Nah, negasi ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama, elemen utamanya biasanya no atau not, ditempatkan sebelum kata kerja atau unsur yang ditolak. Seringkali kata itu muncul di awal kalimat karena tidak ada subjek. Misalnya, tidak ada sepeda. Kemudian ada tahap yang kedua. Pada tahap ini, no atau not menjadi alternatif don't. Nah, namun don't di sini tidak ditandai untuk orang, jumlah maupun tegang, dan bahkan dapat digunakan sebelum modal seperti can dan should. Misalnya, I don't can sing. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Islamia, NIM 25117 dari jurusan Teknik Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tahap ketiga. Pelajar mungkin menempatkan claims negatif setelah kata kerja bantu seperti are, is, dan can. Namun pada tahap ini bentuk don't belum dianalisis sepenuhnya. Contohnya, you cannot go there. He was not happy. She don't like rice. Selanjutnya tahap keempat. Dalam tahap ini, do ditandai untuk tense, person, dan number. Dan sebagian besar kalimat antar bahasa tampak seperti kalimat yang ada dalam bahasa target. Contohnya, it doesn't work. We didn't have supper. Namun beberapa pelajar terus menandai orang dan angka atau menggunakan kata bantu dan kata kerja. Contohnya, I did went there. Ini ada question. Manfred Penneman, Malcolm Justin, and Geoff Brandley mengambilkan urutan dalam perolehan pertanyaan oleh pelajar bahasa Inggris dari berbagai latar belakang bahasa pertama. Tahap 1, ada kata tunggal, rumus, atau fragmen kalimat. Contohnya, dog, for children. What's that? Tahap kedua, ada urutan kata deklaratif tanpa inversi dan tanpa fronting. Contoh, it's a monster in dry corner. The boys throw the shoes. Tahap ketiga, fronting, do fronting, up fronting, tanpa inversi dan inversi lainnya. Do you have a shoes on your picture? Where the children are playing? Enough, sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Divozia, NIM 2519122, akan menjelaskan mengenai tahap 4, tahap 5, tahap 6, serta ada possessive determiners dan reference to past. Pada tahap 4, question with other auxiliaries atau pembalikan dalam WH plus copula, pertanyaan iya atau tidak dengan kata kerja bantu, sebagaimana contohnya, di mana matahari, apakah ada ikan di dalam air. Pada tahap 5, inversi di pertanyaan WH dengan kata kerja bantu dan utama. Contohnya, bagaimana Anda mengatakan approach? Apa yang dilakukan anak laki-laki itu? Dan pada tahap 6, itu pertanyaan yang rumit, sebagaimana pertanyaannya, lebih baik bukan? Lalu pertanyaan negatifnya berupa, mengapa Anda tidak bisa pergi? Sedangkan pertanyaan tersematnya adalah, bisakah Anda memberitahu saya tanggal berapa hari ini? Kemudian ada possessive determiners. Dalam bahasa Inggris, possessive determiners atau penentu posesif itu pilihan his or her or its. Dalam bahasa Prancis dan Spanyol atau bahasa lainnya, bentuk penentu posesif yang benar sesuai dengan jenis kelamin tata bahasa dari objek atau orang yang dimiliki. Ini dapat diilustrasikan dengan padanan terjemahan berikut untuk bahasa Prancis dan Inggris. Sa mère ibunya atau ibunya. Son chien anjingnya atau anjingnya. Ses enfants anak-anaknya atau anak-anaknya. Sedangkan pada reference to past atau referensi pada masa lampau, pada pembelajaran bahasa kedua, bahasa pertama juga memiliki pengaruh juga. Laura Collins pada 2002 menyelidiki berbagai bentuk kata kerja bahasa Inggris yang digunakan oleh pembicara bahasa Prancis. Yang bentuk lampau yang paling umum digunakan dalam bahasa Prancis lisan adalah peralihan dari bentuk lampau yang sederhana dalam bahasa Inggris adalah yang menyerupai bentuk sempurna sekarang dalam bahasa Inggris. Seperti ditemukan, pembicara bahasa Inggris akan menggunakan bentuk masa lampau yang sederhana. Pembicaraan bahasa Prancis kadang-kadang menggunakan bentuk yang sempurna, baik itu sempurna pada masa sekarang maupun sempurna pada masa lampau. Namun, para penutur Prancis kemungkinan besar menggunakan bentuk-bentuk yang sempurna untuk kata kerjanya, yang menurut Collins, pengaruh bahasa pertama tidak mengatasi dampak dari aspek yang mempengaruhi. Tapi sebaliknya, jika kita melihat bahasa pertama, ada urutan perkembangan yang sistematis yang dapat diprediksi dalam akuisisi bahasa kedua. Sebagaimana contohnya, bahasa dari seorang siswa tidak hanya menemukan perilaku hanya dari satu tahap saja. Namun, pada waktu yang singkat, kemungkinan dapat menggunakan kalimat yang khas dari beberapa perbedaan, yang justru ini sebuah tanda peningkatan frekuensi bentuk baru yang lebih baik terhadap penguasaan bahasa keduanya. Lalu pengamatan penting lainnya tentang urutan perkembangan adalah cara mereka berinteraksi dengan pengaruh bahasa pertamanya. Selain pembahasan pada perolehan morfologi dan sintaksis dalam second language, kita juga harus ke pembelajaran komponen yang penting dalam komunikasi, yaitu ada vocabulary, kosakata, pragmatik, atau pengucapan. Karena pembelajaran dan penguasaan kosakata telah menjadi salah satu bidang yang paling aktif dalam penelitian penguasaan bahasa kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.